Kita mencari sekarang bagaimana cara yang paling tepat atau jitu. Kalau oh ini birahi, oh tidak. Nah, dari mana itu? Makanya gini solusinya, seandainya sapi saya tidak birahi-birahi selama berapa? 2 bulan, 3 bulan, apalagi setahun. Itu salah kalau seandainya kita memberikan perangsang. Kalau pada waktu birahi, hanya satu saja dia yang betul-betul bisa kita amati. Apa itu? Nah, kita akan mulai kawin, cuman kita harus juga cek ini birahi atau tidak. Nah, kita harus punya cara jitu untuk dia birahi atau tidak itu menggunakan ini loh, jari. Oke, kita ketemu lagi untuk membahas tentang birahi di sapi. Oke, ada satu poin lagi yang penting tentang namanya deteksi birahi. Ya, jadi deteksi birahi itu peternak wajib tahu. Kita mencari sekarang bagaimana cara yang paling tepat atau jitu. Kalau oh ini birahi, oh tidak. Nah, dari mana itu? Nah, kita sekarang akan mengenal, ini contohnya, ini saya gambarkan dulu. Kalau misalkan ini vagina, kemudian ini vagina dalam, vagina luar, ini leher rahimnya, kemudian ini kandungannya, uterusnya. Di sini ada telurnya di sini. Oke. Nah, sapi itu ini vagina luar ya. Nah, kalau pada waktu birahi hanya satu saja dia yang betul-betul bisa kita amati. Apa itu? Leher rahim. Leher rahimnya itu kalau di sini ada salurannya. Pada waktu dia birahi, itu saluran ini memproduksi lendir. Jadi lendirnya itu diproduksi oleh leher rahim. Nah, pada waktu ini pabriknya lendir ini mengeluarkan lendir, lendir itu bisa masuk ke dalam sana untuk memenuhi ini. Kemudian bisa juga dia keluar ke sini. Oke. Nah, kita lihat sekarang. Kalau misalkan dia lendir ini keluar ke sana, kita nggak bisa lihat. Lendir ini keluar ke sini, itu ada yang dia keluar terlihat, tapi juga ada yang ngantong di sini. Nah, jadi kalau di sini bentuknya dia ngantong, maka dia akan terkumpul di sini. Pada waktu dia pipis gitu, nungging pipis, nah ini dia larut bersama pipisnya, jadi tidak terlihat ini. Makanya gini solusinya, seandainya sapi saya tidak birahi-birahi selama berapa? 2 bulan, 3 bulan, apalagi setahun. Itu salah kalau seandainya kita memberikan perangsang. Ya, perangsang dalam hal ini masih hormon, biar dia birahi. Kalau saya, masalahnya 90% bukan masalah dia mau dirangsang. Tetapi sapi ini membutuhkan namanya deteksi birahi yang akurat. Bagaimana caranya? Lendir tadi. Kalau kita udah tahu kalau dia birahi pasti ada lendir. Nah, kita harus mendeteksi lendir itu menggunakan apa? Jari. Maka jari ini akan masuk ke dalam sana, vagina. Kalau kita tahu dia birahi, sapi wajib birahi setiap 21 hari. Kalau misalkan kita tahu basicnya seperti ini, maka setiap pagi dan sore, seandainya kita mendeteksi lendirnya ada atau tidak, caranya bagaimana? Menggunakan jari. Nah ini, waktu masuk ke vagina begini, nih ya, jadi saya contohkan begini, ini vagina, kita masuk aja. Nanti kalau gini, ketemu lendir sedikit, itu positif pasti birahi. Lakukan pagi dan sore sekitar segini, pasti akan ketemu lendir di dalam itu. Nah, begitu ketemu lendir das, berarti dia birahi, langsung kita kawinkan. Satu saja poin hari ini kita bahas tentang deteksi birahi pada sapi menggunakan telunjuk, namanya ilmu pendulekan, ya, untuk tahu posisi ada tidaknya lendir, karena itu kunci dari deteksi birahi. Tetap menggunakan abang, abo, anget yang kuno itu silahkan, tetapi ini sepertinya yang paling jitu. Oke, kita cukupi itu dulu. Nanti kita ketemu lagi dengan tips yang sangat-sangat praktis dan tentunya sangat asik juga. Oke. Kita akan mengambil straw. Jadi straw itu adalah sperma yang sudah dibekukan ya, dibekukan oleh di dalam N2 cair. Kita akan mengambil straw yang nanti dipakai untuk kawin suntik di sapi. Nah, straw ini dari yang di wadah ini kontainer, dia ada di dalam nitrogen cair.
beku. Nah, kita akan ngambil pindahkan tempat ke wadah yang berisi air biasa. Ini air biasa airnya, tapi suhunya masih termasuk dingin. Kita akan mulai ambil proses pengambilan strawnya. Ini kita siapkan wadah dengan air biasa ya, suhunya biasa. Ini akan kita bawa untuk kita aplikasikan di inseminasi buatan pada sapi. Ikannya ini nanti yang untuk proses perkawinan suntik nanti ya. Nanti kita untuk aplikasi inseminasi buatan. Sisi yang lain saya membawa probiotik cair. Probiotik cair itu seperti ini bentuknya. Nah, jadi nanti ini biasanya kita pakai untuk nanti merasa nafsu makan, untuk growth promoter pun bisa ya. Jadi ini saya siapkan segini biasanya. Ya, kita sudah sampai di lokasi. Kita di Desa Dusun Karangbawang, Desa Nagosaren, sekitar 1.500-an di atas laut. Kita akan kawin suntik sapi darah, tempatnya Pak Parno. Karena posisinya memang naik gunung, kita sudah sampai di lokasi. Kita akan memulai kawin suntiknya, proses kawin suntik. Di sini ada sapi darah, ada 2 ekor. Yang satu sudah saya kawin sekitar 1,5 bulan ya Pak ya, 1,5 bulan lalu. Nah, kita di sini masuk sesi namanya reproduksi pada sapi. Itu sangat menarik sebetulnya. Nah, ini satu bagiannya aja tentang perkawinan. Ini perkawinan sekarang udah model menggunakan kawin suntik. Nah, bagi saya pribadi kawin suntik itu seni. Karena kita kan seperti seorang yang diberi tugas untuk membawa hanya 2. Satu, bibit hidup, strawnya hidup, kemudian yang satu menaruh strawnya itu, bibitnya pada tempatnya, yang nanti akhirnya akan ketemu dengan sel telur dari betina. Nah, itu seninya ya, persiapan untuk pemasangan strawnya di gan IB-nya. Ini sekali lagi maaf, saya menggunakan metode praktis, jadi saya tidak menggunakan alat bantu apa-apa seperti ini. Kemudian kita potong ujungnya karena memang ada kayak kuncinya di sini ya. Itu kemudian ini kita pasang seatnya. Ini standar aja sebetulnya, standar. Lihat dulu nih gambar sapinya. Sapinya itu seperti ini. Sapi ini kan gini. Ini sapi jenisnya FH, pegang dulu Pak. FH Australia itu kalau biasanya orang sini nyebutnya. Dia bisa minta kawin pertama kali. Itu sebetulnya bukan umur. Ini umurnya berapa? Enggak, kira-kira 1,5 tahun? 1,5 tahun. Tapi sebenarnya kan body, bukan umur ya, body. Yang paling muda saya kawin umurnya 8,5 bulan. Tapi dia bodinya udah gede. Artinya body ini dia kan bisa kalau misalnya mencapai berat badan tertentu baru bisa birahi pertama. Makanya kan misalnya ada yang 2 tahun tidak birahi-birahi. Nah, bodinya seberapa dulu? Nah, ini kalau misalnya kita lihat apakah ada 250 kilo, Pak? 250 kilo hidup, 250 kilo hidup atau sampai 300 kilo lah ya. Kita akan mulai kawin, cuman kita harus juga cek ini birahi atau tidak. Nah, kita lihat kalau ini bodinya sebetulnya kurang sedikit lah, tapi masih oke ya. Nanti ini contoh, ini kan dia birahi katanya, kita lihat. Ini vaginanya kendor, membesar. Ini vaginanya kendor, membesar. Ini dari luar ya. Tapi kita harus punya cara jitu untuk dia birahi atau tidak itu menggunakan ini loh, jari. Ini kalau kita masukin gini, vagina gini. Nah, gini. Nah, gini. Nah, kita menemukan lendir nih. Ini ada lendirnya. Meskipun nggak banyak ya, tapi ini di buntut masih ada nih. Nah, ini berarti birahi. Nah, kalau mau cek, kita bisa cek masih ada lendir enggak. Oh, ternyata masih, ini ada lendirnya. Berarti birahinya masih ada. Selesai.